Oke, sudah dimulai recordnya. Ini saya cek ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Oke, Alhamdulillah kita ketemu kembali di pertemuan kedua. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya offline, tapi karena kondisi saya masih belum sehat, jadinya kita online. Untuk slide pertemuan kedua ini sudah saya postkan di e-kampus, bisa juga untuk penugasannya. Nah, untuk tema topiknya kita akan bahas objek control di tool Visual Basic. Oke. Nah, kalau saya buka itu aplikasinya contohnya seperti ini. Visual Studio ini versi saya profesional. Kalau yang saya share, yang kemarin linknya itu versi yang Express. Nah, sama saja, cuman beda tipenya doang. Ini kalau saya buka project baru, pilih new project, dipilih Windows Form, contohnya pertemuan 2, judul projectnya. Nah, kita akan bahas yang namanya di sini toolbox. Nah, ini merupakan objek control yang bisa kita gunakan di area kerja kita atau di area aplikasi yang mau kita desain. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita bahas apa itu objek control standar, control toolbox, dan mungkin nanti kedepannya database dan SQL. Oke. Nah, diawali untuk objek kontrolnya yang paling simple itu berupa label dan juga textbook. Nah, di sini kalau kita ingin mau memakai, contohnya ada button dipilih, baru kita klik yang ada di areanya. Button bisa kita atur ukurannya, mau segede atau apa. Tapi kalau kita dipilih klik, itu default seperti ini defaultnya. Begitupun untuk yang label. Nah, label kecil dan gede seperti apa? Tinggal diganti propertinya. Di sini ukuran hurufnya, font diganti dengan ukuran mungkin yang paling gede defaultnya 8, 16 bold. Nah, tinggal disesuaikan aja ukurannya seperti apa. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kalau pengen dihapus gimana? Tinggal dipilih objeknya yang mana, kemudian klik delete. Nah, atau klik kanan, di sini ada delete. Nah, kemudian kita bisa naruh beberapa objek. Nah, di sini objek itu ada dua, ada yang bentukannya terlihat, checkbox, checklist box, ada yang bentuk objeknya tidak terlihat, yaitu berupa di belakang layar. Contohnya, misalkan, bentar, ada namanya timer. Nah, timer ini, nah di sini di belakang layar. Nah, ini juga objek, nanti bisa kita gunakan untuk membuat delay berapa second, berapa detik. Kemudian juga ada yang serial port. Nah, ini untuk komunikasi menggunakan RS232, 485. Kemudian juga ada yang print atau print dialog. Nah, misalkan mau ngeprint, membuat aplikasi untuk bisa ngeprint, atau ingin membuka file, open file dialog, ataupun untuk save file dialog. Nah, ini ada komponen, tapi komponennya nggak terlihat di dalam aplikasi yang nanti kita buat di belakang layar. Nah, ini hanya ada 3 komponen, berupa button, checkbox, dan checklist box. Nah, kalau kita jalankan, terlihatnya hanya 3, tapi aslinya banyak yang ada di belakang layar ini. Nah, ini ada timer, serial, print dialog, open file dialog, save file dialog, seperti itu. Oke.
Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya, langsung aja tanyakan ya. Suara saya jelas tidak? Jelas Pak suaranya. Oke, Jelas, Pak. oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, di sini kita coba buat aplikasi simple sederhana. Contohnya seperti ini. Ini ada 5 label, ada 5 textbook. Namun textbooknya yang keempat ini kita atur panjang dan juga ada toolbar dan juga ada 3 button. Nah, kita buat contohnya. Mana tadi? Nah, ini saya hapus, klik kanan, delete, 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 delete. Nah, ini kita atur, kita hapus semuanya atau kita blok juga bisa delete. Nah, di sini ada label, kemudian ada textbook. Nah, saya atur ukurannya supaya lebih besar, lebih jelas. Misalkan 16 bold. Oke. Nah, ini panjang. Kemudian ada 5, tapi paste. Nah, kemudian paste. Jadi bisa langsung diblok, kemudian di copy. Kemudian klik kanan paste. Nah, muncul. Nah, untuk yang keempatnya kita buat panjang. Caranya di sini ada tanda panah di atas, klik-klik. Nah, multi line. Ini bisa kita geser ke bawah. Nah, ini supaya nanti ada muncul apa namanya, toolbar atau scroll bar. Nah, ini vertical bar. Nah, ini ada di bagian properti. Itu kita pilih dulu objeknya. Kemudian di sini propertinya kita set scroll bar. Yang defaultnya non, kita ganti menjadi vertikal. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir label 5. Dan selanjutnya ada 3 button. Button 1. Ini juga kita atur ukurannya biar besar. 16 volt. Nah, copy, paste. Button yang kedua, paste. Button yang ketiga. Nah, ini tinggal kita atur ukurannya. Misalkan seperti ini. Oke, nah ini kalau kita jalankan aplikasinya seperti ini. Ini masih bentuk template atau dasar. Oke. Nah, selanjutnya dari percobaan ini kita buat menjadi lebih halus. Nah, contohnya yang label kita ganti untuk penamaannya. Nah, atau yang judulnya kita ganti supaya posisinya start screen. Nah, jadi kalau kita jalankan aplikasi ini biar posisinya langsung ada di tengah. Kalau ini kan dijalankan, nah ini kan di pinggir nih. Nah, ini biar ada di tengah, dipilih ininya form 1, kemudian di paling bawah. Nah, ini ada start position, diganti menjadi center screen. Jadi ketika dijalankan, ini ada di tengah-tengah layar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang label 1, ini namanya label 1. Label 2, nama label 2. 3, 4, 5. Ini juga textbook 1, 2, 3. Button 1, 2, 3. Nah, di sini bisa kita atur propertinya. Oke. Dan textbook 4 juga tadi multi line, di true, baru di scroll bar, pilih vertikal. Ini cara untuk mengganti propertinya. Bisa dicoba. Nah, selanjutnya kita akan rubah by source code. Nah, di sini untuk form load. Nah, jadi form load ini seperti apa nih? Kita tinggal double klik di sini. Nah, nanti akan masuk ke form load.
Nah, di sini. Nah, di sini baru kita set. Nah, sama seperti pengetikan kode. Nah, contohnya untuk mitex ini nanti judul latihannya. Nah, contoh kalau misalnya kita jalankan nih, masih kosongan. Nah, ini masih form 1 judulnya nih. Masih form 1. Nah, ini bisa kita rubah mitex. Kita rubah judulnya. Pertemuan 2. Nah, kalau kita jalankan, ini judulnya berubah menjadi pertemuan 2. Nah, seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau nanya Pak. Iya, silakan. Maaf Pak, itu kalau ini melenceng ya Pak dari situ. Kenapa? Kalau PB sama NetBeans itu beda atau sama sih Pak? Beda, beda jauh. Beda Pak. Beda jauh. Soalnya kayak mirip NetBeans tuh Pak. Iya, jadi Visual Basic itu berupa bahasa pemrogramannya pakai Basic. Kalau NetBeans sendiri, Visual Basic dari Microsoft. Kalau NetBeans itu dari Java. Nah, bahasanya NetBeans itu menggunakan bahasa Java. Bahasanya bahasa C. Seperti itu. Nah, cara memprogramnya mungkin kelihatan mirip karena ada objek, kemudian kita coding objeknya. Nah, seperti itu. Cuman ketika mengcodingnya yang berbeda. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau sudah belajar NetBeans, lebih hebat berarti udah tahu cara membuat aplikasi lah minimal. Cuman beda bahasanya. Bahasa itu berapa seperti ini mengcodingnya. Nah, biasa ada NetBeans itu ada titik komanya bahasa C. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kita coba. Oke, belum ada yang masuk. Kita coba ini sesuai yang ada di handbooknya. Nah, ini ada label name, label nama, kelamin, alamat, dan kota. Kita rubah label-labelnya. Nah, yang mana nantinya ini masih bentukan label 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita rubah by source code. Nah, itu ada nomor induk mahasiswa, nama lengkap, jenis kelamin, alat pelengkap, dan kota. Oke. Kemudian yang buttonnya juga sama. Button 1, 2, 3 namanya menjadi button list, button clear, button exit. Di mana untuk teksnya menjadi list, clear, dan exit. Nah, sekarang kita rubah yang labelnya dulu. Pertama, label name. Label 1 kita rubah menjadi label name. Nah, label sini ada namanya name. Nah, oke. Nah, ini kita rubah menjadi LBL name. Kemudian label 2-nya LBL nama, LBL kelamin. Kemudian LBL alamat, LBL kota. Nah, kemudian untuk yang buttonnya BT list, BT clear, BT exit. Sebentar ada yang masuk. Mana ini? Nggak ada. Oke, saya lanjutin.
Ini nggak boleh ada spasi ya. Kalau ada spasi seperti ini error. Nah, oke. Jadi nggak boleh ada spasi. Kalaupun Anda mau pakai spasi, pakai underscore. Terakhir, pt exit. Nah, di sini klik kanan, view code. Nah, kita tambahkan. Tadi mau pakai Mi juga monggo silakan. Misalkan LBL NIM. Nah, kita tuliskan nomor induk mahasiswa. Nah, atau ini kurang TXT. Atau nggak pakai NIM juga nggak masalah. Contohnya LBL nama. Kemudian LBL apa lupa saya urutannya. Kelamin alamat. Sama terakhir LBL kota. Nah, ini kayaknya ketinggian. Kalau kepanjangan kalau kita jalankan run. Nah, ini berubah jadi NIM, nama, kelamin, alamat. Kemudian kota. Nah, ini biar rata kiri, rata kanan seperti berapa. Nah, kita atur biar rata kirinya rapi. Ini ada yang align right. Nah, kalau kita jalankan lagi, rata kanan, align right. Oke, nah selanjutnya yang button 1, 2, 3 kita rubah juga. BT list titik misalkan list ada BT clear misalkan clear ada BT exit. Nah, ini kalau kita jalankan buttonnya juga sama berubah list clear exit. Nah selanjutnya kita kalau buat program ini kita isi nih di textbooknya siapa. Nah, mungkin kalau udah selesai, klik ini nanti akan kesimpan datanya. Atau klik ini nanti akan kosong kembali buttonnya. Atau klik ini nanti aplikasi akan tutup seperti layaknya mengklik ini. Nah, di sini kita selanjutnya mencoba untuk mengisikan secara langsung untuk button list untuk di dalam textbook. Contohnya NIM-nya ini, namanya ini, jenis kelamin pria, ini alamat, kotanya Bandung. Nah, kita buat di button list. Jadi kalau diklik di sini, nanti textbook yang ini akan terisi. Contoh, saya double klik button satunya. Nah, di sini saya ketikkan, misalkan mau pakai Mi, TXT. Nah, di sini textbook 1, misalkan NIM-nya 0912002 contoh. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan.
Kemudian yang textbook kedua, misalkan ini namanya Asep Arwan. Kemudian textbook yang ketiga, jenis kelamin, contohnya laki-laki. Kemudian textbook yang keempat itu alamat, itu contohnya Jababeka. Terus textbook yang kelima berupa kota, itu diisinya Bekasi. Nah, ini kalau kita jalankan, ketika button satu list ini saya klik, ini akan terisi otomatis sesuai dengan kodenya. Ini bisa diganti nggak? Bisa, selama ini diaktifkan untuk dirubah. Ini bisa dihapus nggak? Bisa. Nah, tapi ini masih satu-satu. Nah, nanti kita coba untuk mengkode button clear dan exit. Clear ini untuk menghapus semua secara otomatis, exit untuk keluar. Nah, button yang keduanya ini button clear. Ini sama, cuma nanti hasilnya kita buat kosong. Nah, seperti ini. Atau pengen buat clear, sama aja. Misalkan yang kedua ini saya buat titik clear. Nah, seperti ini. Sama aja. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini saya klik, otomatis masuk. Saya klik lagi, otomatis kosong. Dan selanjutnya saya klik exit, ini akan keluar. Nah, di sini form satunya, button 3 saya klik di sini, mi titik close. Nah, saya jalankan. Ini klik otomatis masuk, ini klik otomatis bersih, ini klik aplikasi keluar. Seperti itu. Oke. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita coba yang pelan-pelan dulu, yaitu membuat aplikasi simple untuk menggunakan control toolbox, yaitu label, textbook, dan button. Kemudian kita mulai mengcoding, mengisi, kemudian menghapus, dan membuat aplikasi keluar. Ini contoh yang sudah jadinya seperti ini, sama seperti yang tadi saya tunjukkan secara prakteknya. Oke, jadi itu untuk pertemuan kedua hari ini. Jadi saya ingin kalian mencoba. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nah, jadi Pak, izin tanya. iya silakan. Untuk pengumpulan tugasnya itu bentuknya udah programnya atau gimana? Oke, untuk tugasnya sendiri ini berupa program. Yang pertama untuk pertemuan kedua ini ya, yang pertama buat makalah di Word yang di dalamnya ada nama objek sama fungsi objek yang ada di dalam toolbox. Jadi nggak semuanya yang kalian bahas di sini toolbox-nya yang kalian gampang kuasai aja, yang kalian sering digunakan. Nah, oke, toolbox-nya apa saja? Nggak mesti Ini nggak harus, usah semua ya Pak? nggak usah Toolbox-nya. semuanya, nggak usah. Contohnya ini ada label, ada textbook, ada button, atau minimal ya ada 5 lah, terserah apa aja. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, program mahasiswa jurusan tentukan nama dan propertiesnya. Ini diganti buat program bagaimana berubah menjadi
Jadi nama mahasiswa, jurusan, penjelasan jurusan, dan dosen wali. Nah, ini nanti programnya dikumpulin nih. Programnya dikumpulin di e-kampus. Caranya seperti apa? Nah, caranya yang tadi udah kita buat di sini nih. Nah, contohnya saya simpen dulu ya. Ada save all atau save form 1. Saya bisa save all. Nah, ini saya buat contohnya saya taruh di C. Saya buat pertemuan kedua, folder baru. Saya taruh di C. Di sini klik kanan, folder, kemudian pertemuan 2. Oke, pertemuan 2, select folder, kemudian save. Nah, ketika saya cek dulu memastikan ada nggak datanya. Di C, kemudian pertemuan 2, bin, debug. Nah, ini sudah ada nih. Kalau kira saya klik pertemuan 2 ini, nah ini aplikasi yang tadi, yang sudah terakhir saya modif. Nah, ini yang judulnya di atas tadi, C, pertemuan 2, ini akan saya zip. Nah, contoh saya kompres, kemudian saya zip, yes. Nah, ini ada di belakang, di akhir. Mana filenya ya? Coba saya buat lagi. Oh, pertemuan 2. Nah, di dalam sini, maaf. Klik kanan, kompres zip. Nah, ini muncul yang zip-zipannya. Oke, nah ini yang dikirimkan ke e-kampus. Jadi di e-kampus saya contohkan. Nah, saya buka. Nah, untuk tugas di sini nanti kalian masukkan. Nah, tinggal upload tugas atau upload tugas yang di sini. Contoh misalkan saya upload di materi. Nah, saya upload untuk materinya. Saya taruh di drive. Saya taruh di C. Kemudian pertemuan 2. Nah, ini yang zip-zipan tadi. Open. Hubungan ke drive. Dan ini bisa kalian download juga nih di e-kampus untuk pembelajaran kalian untuk pertemuan kedua. Oke, sudah ada itu. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk absen. Berarti file makalah sama itunya dijadiin satu zip ya, Pak? Iya, betul. Jadi nomor 1 dan nomor 2-nya dijadikan dalam satu folder, kemudian di zip. Baik, Pak. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain, silakan. Jangan lupa untuk absensi ya. Ini juga ada nomor HP saya dan email. Dan kita juga ada WA group kalau nggak salah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dicoba dulu ya. Kalau ada kesulitan, tanyakan. Kita belajar yang simpel-simpel dulu. Ini hampir sama contohnya. Untuk tugasnya hanya berubah. Yang tadinya nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, kota, dirubah jadi NPM, nama mahasiswa, jurusan, penjelasan jurusan, dosen wali. Jadi untuk rangkuman malam hari ini kita bahas yang namanya control toolbox ataupun berupa objek yang ada di dalam toolbox yang bisa kita gunakan untuk mendesain
aplikasi berupa form aplikasi, di mana objeknya bisa terlihat ataupun tidak terlihat. Namun objek itu nanti akan bisa berjalan di belakang layar. Nah, fungsi formnya sendiri untuk tampilan aplikasinya. Nantinya bisa kita desain sebagus mungkin, semanis mungkin tergantung si developernya. Karena masing-masing orang berbeda gaya, berbeda style ketika memprogram. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Aduh. Nanti yang baru masuk juga bisa dilihat, nanti ada rekaman videonya ini. Nanti saya share di e-kampus di pertemuan kedua untuk pembelajaran kalian, dan juga sudah saya share materi untuk pertemuan kedua ini beserta juga contoh programnya. Nah, ini bisa dilihat, bisa dibuka di Visual Studio yang kalian download kemarin. Walaupun versinya Express bisa dibuka. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Yang makalah tadi saya masih bingung, Pak. Kenapa? Ya. Ini makalahnya maksudnya apa ya, Pak ya? Oh, yang nomor 1. Nama objek. Nah, makalah ini maksudnya nanti kalian jelaskan objek-objek yang kalian mau gunakan, mau dipakai. Misalkan button. Nah, ini button itu fungsinya untuk apa? Checkbox. Fungsinya untuk apa? Combo box. Untuk combo box itu komponen fungsinya untuk apa? Seperti itu. Kamu mesti harus semuanya. Nah, bisa ada 5 item juga nggak masalah. Ada label, ada textbook, ada group box, ada timer, ada radio button. Seperti itu. Minimal 5 gitu, Pak. Ya, minimal 5. Ya, baik, Pak. Iya, Makasih, Pak. sama-sama. Jadi ini control toolbox yang versinya standar. Nanti kalau misalkan ada yang tambahan, contohnya seperti ini. Ini ada Visual Basic Power Pack. Nah, ini bisa ada tambahan. Tambahannya contohnya untuk freeform ataupun untuk ada objek, misalkan untuk bulat atau garis, itu ini nggak muncul. Atau ada tambahan juga untuk mengeprint, membuat crystal report, reporting. Pak izin nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ini yang punya Bapak yang versi 2008 juga, Pak? Iya. Punya saya versi 2008, namun tipenya profesional. Nah, ini kalau mau digunakan berbayar.
Nanti kalaupun punya rekan-rekan juga silakan untuk pembelajaran. Cuman saya nggak share. Nah, yang saya share versi 2008 yang versi Express. Itu yang gratisan. Atau ada yang mau pakai terakhir versi 2026 yang community juga monggo silakan. Saya punya yang terakhir itu di sini 2022. Nah, ini juga sama profesional. Pak, izin tanya Pak, Iya, silakan. kalau pakai yang bajakan gimana Pak? Kalau pakai bajakan terserah mau pakai versi yang berapa juga silakan. Namun tidak rekomendasi dari saya. Sekedar untuk pembelajaran Baik silakan. Pak, terima kasih. Ya, sekedar untuk pembelajaran nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Monggo silakan. Ada 32, banyak. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti rekamannya akan saya share di e-kampus di pertemuan kedua. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Bisa hubungi saya di WA Group atau Japri di nomor dan email saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.